Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Amin Masito akan menerangkan sejarah singkat mengenai tokoh perempuan yang sangat kita hormati, yaitu Siti Walidah, yang merupakan perempuan pelopor dan juga pendidik bangsa Indonesia. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam inti dan ceritanya. Indonesia pada awal abad ke-20 merupakan bangsa yang terjajah, yang dimana dalam hal akses pendidikan dan hak-hak dasar lainnya itu dirampas oleh penjajah, yang dimana saat itu kita sangatlah menderita. Dalam situasi yang mengerikan tersebut, akhirnya gerakan pembaharuan Islam yang menjunjung tinggi semangat ilmu, keadilan dan kemanusiaan, dan di balik gerakan itu ada sosok perempuan hebat yang bernama Siti Walidah, yang sering kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah pada tahun 1972 di Kauman, Yogyakarta. Ia tumbuh di lingkungan yang religius dan merupakan putri dari Kiai Haji Fadli, seorang penghulu keraton dan merupakan ulama yang disegani. Sejak dini beliau belajar Al-Quran, fikih, ilmu, agama. Meskipun pada saat itu atau situasi itu bagi perempuan hal itu sangat sulit untuk diakses. Dan di usia muda ini beliau menikah dengan Muhammad Darwis, pria muda cerdas yang baru pulang dari Mekah untuk belajar, yang kelak kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi Siti Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sekedar pasangan suami istri saja. Mereka merupakan mitra perjuangan yang terus membela bangsa Indonesia. Ketika Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, Siti Walidah bukan hanya mendukung di balik layar, ia memulai dakwanya sendiri. Ia menyadari bahwa kebangkitan umat tidak hanya lengkap tanpa kebangkitan perempuan. Jadi ada kebangkitan bagi laki-laki dan kebangkitan juga harus ada kebangkitan juga dari perempuan. 2 tahun kemudian pada tahun 1914 Siti Walidah mendirikan Sopo Tresno yang merupakan cikal bakal atau embrio ini organisasi Asia yang kita kenal pada saat ini. Dan di tengah budaya patriarki yang kuat pada saat itu, langkah yang diambil ini merupakan langkah yang revolusioner. Melalui Asia, ia tidak hanya mengajarkan agama, ia mengajarkan keberanian, kemandirian, kepedulian sosial, dan semangat berpikir kritis. Ia percaya Islam datang bukan untuk membatasi perempuan, tapi memuliakan mereka. Tidak hanya di ranah dakwah, Siti Walidah juga aktif dalam perjuangan sosial dan kebangsaan. Ia ikut menyuarakan hak-hak perempuan dan menentang kezaliman penjajah dan memajukan pendidikan rakyat. Dan pada tahun 1928 Asia turut serta dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama loh, di tonggak sejarah kebangkitan perempuan di Indonesia. Dan pada hari ini lebih dari 1 abad kemudian Asia tumbuh menjadi organisasi yang hebat, organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia, dan mengolah ribuan sekolah, rumah sakit hingga program pemberdayaan ekonomi, dan semua berawal dari mimpi sederhana seorang perempuan bernama Siti Walidah. Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946, tapi semangatnya tak pernah mati. Ia dikenang bukan hanya sebagai istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi sebagai pahlawan nasional, seorang pendidik, pembaru, pelopor yang mengangkat derajat perempuan dengan ilmu dan iman. Terima kasih telah menonton. Saya berharap kita bisa mencontoh hal-hal inspirasi dari beliau, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.